Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah klik video kami. Semoga teman-teman yang sedang menonton tayangan ini senantiasa dilimpahi kebahagiaan, kesehatan, dan kedamaian oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Eka Wahyu, lalu Kana Nandira, dan Ananda Sulaiman. Tugas kelompok ini guna memenuhi tugas mata kuliah konseling lintas budaya dengan dosen pengampu Ibu Fenty. Berikut adalah penyampaian materi yang disampaikan oleh saya dan teman-teman saya. Selamat menyaksikan. Slide selanjutnya mengenai konsep empati budaya dalam KLB. Untuk poin yang pertama, empati terjemahan dari envilung yang berarti memasuki perasaan orang lain, di mana di sini konselor itu mencoba untuk merasakan, memahami, mendalami perasaan yang disampaikan oleh klien terkait dengan permasalahan atau yang dialaminya. Lalu, seorang konselor yang profesional itu harus memiliki kemampuan personal yang baik, yaitu empati tadi. Konselor harus menjadi pengaruh yang baik. Nah, pengaruh yang baik itu berasal dari empati. Lalu, cara menunjukkan empati adalah dengan cara verbal maupun non-verbal. Empati menjadi cara untuk dapat lebih dalam untuk memahami perasaan dari klien. Lalu, konselor memiliki pemahaman terhadap klien dilihat dari sudut pandang budaya klien. Poin selanjutnya, keaslian, kejujuran, dan ketulusan harus ada dalam empati. Lalu, respon empati verbal maupun non-verbal harus disampaikan berdasarkan budaya dari klien itu sendiri. Slide selanjutnya mengenai pengertian dari empati budaya. Empati budaya adalah kecakapan konselor yang dipelajari untuk secara akurat memahami pengalaman-pengalaman dari klien dari budaya yang berbeda, memahami informasi dan menginterpretasi data-data secara kultural. Empati budaya juga melibatkan kemampuan konselor untuk mengkomunikasikan pemahaman secara afektif dengan sikap atau permasalahan pada klien yang berbeda budaya. Ciri-ciri empati budaya. Pertama, empati budaya bersifat jamak, yaitu mencakup aspek. Kedua, empati budaya merupakan proses interpersonal, yaitu proses memahami dan proses mengkomunikasi. Ketiga, kesamaan budaya antara konselor dan klien dapat membantu empati, tetapi tidak menjamin tercapainya empati yang baik. Keempat, empati budaya tidak bergantung pada netralitas budaya. Kelima, empati budaya dapat dipelajari. Tahap-tahap empati budaya. Ada 4 tahap empati budaya. 1. Konselor mendengarkan dan mengamati klien dengan memahami kerangka perspektif klien. Kedua, konselor memperoleh kesan dari klien. Konselor harus dapat merasakan apa yang dirasakan oleh klien dan menunjukkan ekspresi minat terhadap permasalahan yang disampaikan oleh klien. Lalu, mencoba untuk membawa dan membangun suatu proses. Ketiga, konselor menginterpretasikan dengan bahasa yang mudah diterima oleh klien. Keempat, konselor mengecek akan hasil respon yang diberikan oleh klien. Ya, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan slide yang selanjutnya, yaitu alasan mengapa harus ada empati budaya. Ayo, mengapa alasannya? Nah, berikut alasannya. Di sini terdapat 3 alasan. Yang pertama, adanya asumsi bahwa konselor harus melibatkan faktor-faktor budaya dalam setiap sesi konseling. Dengan empati budaya, konselor mengembangkan pemahaman dengan melibatkan data budaya. Nah, jadi di sini konselor harus bisa membuat suasana atau harus bisa memungkinkan seorang klien itu supaya nyaman gitu. Nah, sebelum melakukan konseling ini, si konselor itu harus menggali data-data gitu. Sebelumnya si konselor itu harus mengetahui background si klien dengan mencari data-data tersebut. Nah, selanjutnya dengan menggali informasi budaya, konselor akan merasakan dalam budaya klien. Nah, jadi konselor ini harus bisa masuk ke dalam asumsinya si klien tersebut. Jadi konselor itu harus bisa memahami apa sih yang dirasakan seorang
klien tersebut, harus memahami aspek-aspek pengalaman klien tersebut, dan harus memahami background informasi budaya yang tersebut gitu. Kita itu harus memahami benar-benar, konselor harus memahami budaya-budaya si klien tersebut, dan kita itu harus bisa ikut dalam perasaan yang sedang si klien ceritakan. Nah, yang ketiga, yang terakhir nih, konselor diharapkan dapat memelihara budaya penampilan secara relatif berkenaan dengan pemahamannya akan cara berpikir, perasaan, dan tingkah lakunya dari budayanya. Nah, di sini klien yang berbeda dengan budayanya, dengan melakukan itu akan membantu hubungannya. Nah, di sini belum tentu kan seorang konselor itu budayanya sama dengan si klien tersebut. Nah, di sini si konselor itu harus bisa memahami budaya konselor tersebut dengan cara merasakannya, dengan berpikir, perasaan, dan tingkah lakunya. Jadi seorang konselor harus bisa memahami dan mengontrol perilakunya, walaupun budaya yang klien kita itu berbeda dengan kita gitu, tapi kita itu harus bisa menyesuaikannya seperti itu ya. Itu pembahasan alasan mengapa harus adanya empati budaya. Pembahasan selanjutnya di video berikut. Selanjutnya di sini akan saya jelaskan mengenai 4 kemungkinan penampilan konselor dalam berempati budaya. Yang pertama ada konselor dapat melakukan pemahaman empati budaya secara akurat dan merespon secara aktif. Nah, di sini model ini tuh menunjukkan bahwa seorang konselor itu memiliki keterampilan konseling lintas budaya sehingga proses konseling berjalan secara efektif. Nah, di sini konselor itu berarti sudah memiliki keterampilan merespon secara efektif dan secara akurat gitu. Jadi proses konselingnya bisa berjalan secara efektif. Nah, yang kedua, konselor melakukan pemahaman empati budaya tidak akurat. Nah, di sini kalau konselor melakukan konseling dengan budaya tidak akurat, dia tidak tahu mengenai latar budaya kliennya. Nah, pada model ini mesti konselor itu akan gagal memberikan konseling lintas budaya. Kenapa? Nah, karena konselor itu belum bisa memahami betul kondisi klien tersebut, dan konselor itu tidak bisa membalas dengan respon yang akurat gitu, tidak akurat gitu. Nah, meskipun konselor dapat melakukan respon secara empati, tetapi apakah komunikasi tersebut tidak didasarkan pada permasalahan empati yang akurat, sehingga apa yang dikomunikasikan tersebut tidak benar dan tidak sesuai. Nah, kalau misal pemahamannya tidak akurat, tapi konselor itu bisa merespon dengan efektif gitu, tetapi tetap saja proses konseling itu tidak bisa berjalan secara baik, karena si konselor tidak bisa merespon secara akurat gitu, tidak memahami budaya secara akurat seperti itu ya. Selanjutnya yang ketiga, konselor dapat melakukan pemahaman empati budaya secara akurat tetapi responnya secara tidak efektif. Nah, ini kebalikan dari yang tadi. Nah, dari kegagalan dalam berempati ini disebabkan karena konselor tidak bisa memiliki kecakapan berkomunikasi dan tidak mampu mengekspresikan atau memantulkan perasaan klien. Jadi atas kegagalan tersebut, konselor itu tidak memiliki keterampilan untuk berkomunikasi dan memantulkan perasaan klien. Jadi seorang konselor ini belum bisa memahami perasaan klien. Nah, sehingga konselor itu harus benar-benar bisa memahami perasaan klien dan memantulkan perasaan klien seperti itu. Ya, yang keempat, yang terakhir, konselor tidak dapat melakukan pemahaman empati secara akurat dan tidak bisa meresponnya. Nih, dua-duanya berarti si konselor itu tidak bisa memahami secara akurat dan tidak bisa meresponnya secara efektif. Nah, itu akan mengakibatkan kegagalan dalam proses konselingnya. Lah, kondisi ini menunjukkan konselor itu tidak berkompeten dalam melakukan pelayanan konselingnya. Nah, konseling budaya jika membiarkan
konseling itu secara berlangsung, maka proses konseling ini pasti akan menimbulkan banyak masalah. Sekian dan terima kasih dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.